3. Ya teman-teman sekalian, kali ini kita berjumpa lagi. Di depan kita ada Mbah Ilo. Ya buat teman-teman bambu petuk sekalian, hari ini di depan kita ini ada sebuah bambu petuk ya. Nanti Mbah Ilo yang akan jelaskan dari mana bambu petuk ini. Cuman tampaknya kecil ya bambu petuknya. Nah ini karena malam 1 Suro ya, kita memberhentikan semua aktivitas jual beli ya, sampai dengan waktu yang tidak ditentukan gitu. Tapi ini Mbah Ilo saya herannya membawa bambu petuk gitu. Nah ini Mbah Ilo harus jelaskan dan apa maksudnya di malam 1 Suro ini panjenengan itu menyediakan bunga gitu. Ya monggo Mbah Ilo. Ya begini, di malam 1 Suro saya tidak menyangka ditemui seorang aki-aki, yaitu dia menitipkan bambu petuk ini untuk dimandikan kembang, yaitu pada tepat malam 1 Suro jam 12 malam. Nah ini sudah hampir mendekati pukul jam 12 malam Ya. Jadi di sini saya menyiapkan untuk memandikan bambu petuk ini Ya. Mas Samet kalau mau ikut nanti habis apa boleh Mas Samet gabung buat cerita-cerita setelah ritual aja Mas Samet. Ya kita cerita-cerita nanti ya sama Mbah Ilo ini. Ya, pengakuan Mbah Ilo ini dititipin ya dari seorang kakek-kakek ya, sahabat beliau. Jadi di sini menggunakan kembang untuk sarana ritual. Ya, kebanyakan 1 Suro ini dimaknai sebagai apa ya? Semedi, ada ritual, pemandian, mandi malam dan lain-lain. Banyak dimaknai seperti itu. Nah, Mbah Ilo boleh jelaskan sedikit apakah bambu petuk yang Mbah Ilo pegang itu asli atau gimana? ya. Ukurannya kecil karena Ukuran kecil, tapi kayak sepertinya kalau saya lihat ini bambu petuk ini asli. Karena saya pun tidak disangka dititipi seorang aki-aki ya pada tengah malam. Dia berpesan untuk dimandikan kembang, yaitu tepat pada malam 1 Suro. Oke, seperti ini Mbah Ilo. Maksudnya Mbah Ilo meyakini bahwasanya bambu ini adalah bambu yang berkodam ya Mbah Ilo ya. Ya. Kalau bambu petuk yang asli atau enggaknya kita belum tahu. Yang pasti di sini Mbah Ilo dititipi, diamanahkan. Iya. Ya. Untuk apa Mbah Ilo maknanya? Nah, ini karena malam 1 Suro. Untuk apa bambu petuk dimandikan? karena gitu? begini, setiap benda-benda pusaka yang memiliki kodam itu biasanya dimandikan. Karena begini, apabila kita tidak memandikannya, maka benda-benda pusaka itu akan hilang ataupun menjauh dari kita. Itulah yang dianggap kita. Apa tadi yang Mas Den tanya? Silakan. Ini kan bambu petuknya nampak muda Mbah Ilo. Iya. Warna dari daunnya juga nampak masih hijau. Iya. Batangnya juga masih terlihat gitu warnanya. Nah, apakah bambu muda seperti ini sudah berkodam? Kok Mbah Ilo mau menerima gitu untuk diritualkan? Bambu karena ini nggak ada benda-benda lain yang mau Mbah Ilo ritualkan? Ya, benda lain pun masih banyak juga. Tapi ini karena pesan dari aki-aki misterius tersebut, saya dititipkan untuk dimandikan bambu petuk ini. Ya udah, ya udah. Ya, kemungkinan ini bambu petuk ini asli ya. Mungkin kalau tidak ya mungkin bambu petuk ini tidak bisa hilang, tapi kalau yang asli ini bisa terbang ataupun bisa pergi begitu ya. Ya udah, silakan Mbah Ilo. Saya akan mau memandikan kembang dulu. Ini ritual untuk malam 1 Suro. Ya, silakan Mbah Ilo. Ya maaf ya teman-teman kalau menangkap suara-suara karena di sekitar kita ini kayaknya ada menggelar pesta ya. Jadi suaranya masih kedengar sampai sini. Bangsa lelemput, merinding teman-teman. Bangsa jin, ya. Bangsa-bangsa siluman. Di malam 1 Suro, penunggu kodam-kodam ataupun benda-benda pusaka ataupun benda-benda gaib seperti bambu petuk ini. Ini malam sakral,
malam di mana pemandian benda-benda pusaka ataupun benda-benda barang-barang berkodam. Ya, nanti lebih dalam kita bertanya tentang satu surah ini kepada Mbak Ilo ya teman-teman. Kalau ini khusus di Bambu Petuk, kalau lebih enaknya yang besar ya, kita di rumah ada bau petuk titipan itu teman, nanti kita mandikan juga lah. Kita tanya ke Mbak Ilo, boleh nggak dimandikan? Iya. Oke. Oke. Uniknya bambunya masih kecil gitu ya teman-teman. Bambu petuknya masih kecil gitu loh. Tapi saya tertarik gitu jumpa sama yang punya. Kita buktikan nanti asli enggaknya. Oke. Ya, ini saya Mbak Ilo kalau boleh tahu katanya Mbak Ilo ngambil airnya di sumur. Di sumur mana Mbak Ilo? Ya, ini tidak sembarangan. Saya mengambil airnya adalah air pitu sumur. Berarti 7 sumur ya? Air secara terpisah. Dari 7 mata air itu pun sama dengan bisa juga. Mbak Ilo, ini saya mau tanya Mbak Ilo, untuk melakukan ritual seperti ini ya, mempersiapkan kembang yang sudah dibacakan, kemudian air yang Mbak Ilo bilang suruh diambil harus dari 7 mata air atau 7 sumur. Kira-kira Mbak Ilo itu biayanya berapa Mbak Ilo? Dan kenapa mesti 7 sumur? Kenapa nggak 1 sumur aja gitu? Mungkin ambil di masjid atau di apa gitu? Di angka 7 adalah angka yang banyak penuh makna. Yaitu langit 7 lapis, hari 7 hari. Nah, di angka 7 itu banyak maknanya. Banyak makna ya Mbak Ilo? Iya. Oke. Jadi panjenengan itu makna dan mempraktekkan dengan cara seperti itu supaya apa benda yang dimandiin itu gitu? Nah, supaya lebih sakti, misalkan setahu saya Mbak Ilo untuk memandikan itu supaya suci kan? Ya. Nah ini Mbak Ilo supaya apa dengan 7 sumur itu? Begini. Saya rasa tidak hanya untuk mensucikan. Kita untuk menjaganya agar kodam kesaktian yang ada di benda-benda pusaka ataupun benda-benda yang memiliki berkodam itu, dia tidak pergi untuk meninggalkan kita ataupun tetap menjaga keutuhan yang ada di benda ataupun di barang pusaka tersebut. Oke. Atau jangan-jangan Mbah Ilo ingin mengisi ya, sekalian Gus mengisi ya, mengisi kodam ya. Karena saya curiga gini, kok bambu masih muda, sudah Mbah Ilo bilang asli, dan dimandikan kodamnya, berarti dia sudah berkodam. Nah begini, kodam isian dan memang kodam bawaan itu sangat beda sekali. Beda sekali ya? Iya. Kalau kodam isian, apabila orang yang ingin memilikinya orang lain, itu tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau kodam yang asli, ketika kita ingin berpindah tangan, masih bisa dialihkan asal ikhlas sama ikhlas. Ikhlas sama ikhlas. Nah, itulah dia. Oh, berarti yang Mbah Ilo ritualkan ini bisa dipindahkan.